Hai, aku Fadila Aulia Zahra, mahasiswa Ilmu Komunikasi, ingin membahas mata kuliah aku Komunikasi dan Budaya Korporat dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-21. Di pertemuan 1, kita membahas tentang konsep, pengertian, dan ruang lingkup komunikasi korporat dan budaya korporat. Nah, komunikasi korporat sendiri adalah pendekatan strategis untuk mengelola semua bentuk komunikasi, baik internal maupun eksternal perusahaan, untuk membangun citra, reputasi, dan hubungan positif dengan semua pemangku kepentingan, atau biasa kita sebut stakeholder. Untuk ruang lingkupnya mencakup corporate identity, media relation, komunikasi internal, manajemen isu dan krisis, serta tanggung jawab sosial. Sedangkan budaya korporat sendiri adalah seperangkat asumsi dasar dan nilai kolektif yang dipelajari dan dianut oleh anggota organisasi yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dan fondasi untuk identitas perusahaan. Di pertemuan 2, kita membahas tentang perspektif komunikasi dan budaya korporat. Komunikasi korporat memiliki posisi strategis di dekat manajemen puncak, bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan organisasi dengan stakeholder untuk membangun citra dan reputasi jangka panjang. Budaya korporat berperan penting dalam membentuk identitas perusahaan seperti nilai, keyakinan, dan praktik. Pertemuan ini juga mengenalkan model komunikasi yaitu informasional, persuasif, dialogis, dan integratif. Dan tipologi budaya berdasarkan Competing Values Framework yaitu clan, advocacy, market, dan hierarchy. Di pertemuan 3, kita membahas tentang teori komunikasi korporat. Pertemuan ini membahas 3 kerangka konseptual utama. Yang pertama, teori sistem. Teori ini memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang adaptif dan menuntut integritas komunikasi internal dan eksternal agar seimbang dengan lingkungan. Yang kedua, ada teori hubungan atau bisa disebut relationship management theory. Teori ini menggarisbawahi pentingnya membangun hubungan yang sehat, yaitu seperti kepercayaan, komitmen, dan keterbukaan dengan stakeholder untuk loyalitas dan dukungan. Yang ketiga dan terakhir adalah teori manajemen reputasi atau reputation management theory. Ini menjelaskan bahwa reputasi adalah aset strategis jangka panjang, yaitu persepsi kolektif publik terhadap kredibilitas dan kinerja yang harus dikelola secara konsisten. Pada pertemuan 4, kita membahas 3 teori utama. Yang pertama ada 3 levels of culture, menurut Edgar H. Said. Menurut beliau, budaya terdiri dari artefak, yaitu yang terlihat, lalu ada nilai yang dianut, yaitu strategi, dan asumsi dasar, yaitu keyakinan diri. Lalu yang kedua, ada corporate culture, menurut Deal and Kennedy. Beliau mengklasifikasikan budaya berdasarkan resiko dan kecepatan feedback, yaitu ada tough guy, work hard atau play hard, terus bet your company, and process culture. Lalu yang ketiga ada competing values framework menurut Cameron and Quinn, yaitu memetakan budaya ke dalam 4 tipe, yaitu clan, advocacy, market, and hierarchy untuk diagnosis dan interferensi perubahan strategis. Di pertemuan 5 kita membahas identitas, merek, image, dan reputasi korporat. Yang pertama ada identitas, yaitu ciri, nilai inti, visi, filosofi yang melekat dalam perusahaan. Ini yang bersifat internal. Dan selanjutnya ada merek atau brand, yaitu representasi strategi dari identitas, yaitu janji dan seperangkat asosiasi yang dikomunikasikan ke publik. Selanjutnya ada citra atau biasa kita sebut image. Nah, ini adalah persepsi atau kesan mental yang terbentuk di benak publik pada titik waktu tertentu. Ini bersifat subjektif dan situasional. Lalu yang terakhir selanjutnya ada reputation, yaitu hasil kumulatif penilaian publik terhadap kredibilitas dan kinerja yang terbentuk dalam jangka panjang, yaitu stabil, mendalam, dan merupakan aset tak berwujud. Inti keterkaitan dari itu semua adalah reputasi adalah hasil akhir dari pengelolaan integritas antara identitas, merek, dan citra. Selanjutnya pertemuan 6. Di pertemuan 6 ini kita membahas perencanaan strategi komunikasi dan budaya korporat. Inti dari pertemuan ini adalah tentang integrasi 3 pilar strategis. Yang pertama ada perencanaan strategi korporat, yaitu menentukan arah jangka panjang. Yang kedua ada strategi komunikasi korporat, yaitu mengartikulasikan pesan secara efektif.
Dan terakhir, strategi budaya korporat, yaitu penguatan nilai seperti inovasi dan kolaborasi. Tujuannya adalah mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan dengan memastikan semua stakeholder memahami dan mengimplementasikan visi perusahaan. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 7. Ini membahas tentang penelitian dan pengukuran komunikasi korporat. Inti dari materi ini adalah bahwa penelitian dan pengukuran merupakan fondasi strategis berbasis bukti untuk menilai efektivitas komunikasi. Pengukuran harus dilakukan secara komprehensif pada 4 level utama, yaitu output, pemantauan media, lalu ada outtake, pemahaman publik, terus ada outcome, perubahan sikap atau perilaku, dan impact, yaitu dampak pada tujuan organisasi. Lalu pada pertemuan 8, kita membahas tentang komunikasi korporat dan hubungan internal. Nah, pertemuan ini berfokus pada hubungan internal sebagai fondasi komunikasi korporat yang efektif, yang bertujuan membangun kepercayaan, memperkuat identitas, dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Pembahasan utamanya mencakup elemen hubungan internal, seperti kepemimpinan dan saluran komunikasi, serta tantangan dan pengelolaan komunikasi di tengah perbedaan generasi dan keberagaman budaya dalam organisasi. Di pertemuan 9, kita membahas tentang komunikasi korporat dan hubungan eksternal atau media relation. Intinya adalah peran vital media relation sebagai pilar komunikasi eksternal dalam membangun citra dan reputasi, terutama di tengah dinamika dunia bisnis yang cepat, yaitu digitalisasi. Di era digital, kecepatan merespon dan kemampuan mengelola isu di media sosial menjadi kunci. Pertemuan 10. Kita membahas lagi tentang komunikasi korporat dan hubungan eksternal. Pertemuan ini melanjutkan pembahasan hubungan eksternal dengan fokus pada strategi komunikasi dengan stakeholder strategis selain media dan kepatuhan regulasi. Yang selanjutnya ada investor untuk transparansi dan kepercayaan pasar, dan komunitas atau masyarakat, yaitu melalui program CSR untuk mendapatkan dukungan sosial. Hubungan eksternal yang terkelola dengan baik merupakan aset strategis untuk reputasi dan keberlanjutan organisasi. Selanjutnya di pertemuan 11, kita membahas tentang manajemen konflik dalam komunikasi korporat. Inti materinya adalah bahwa konflik adalah hal yang tidak terhindarkan dan dapat menjadi peluang perbaikan sistem jika dikelola dengan baik. Yang selanjutnya pertemuan ke-12. Pada pertemuan ini, kita membahas tentang manajemen krisis dalam komunikasi korporat. Inti dari materi ini adalah manajemen krisis, yaitu proses strategis untuk mengatasi krisis yang tidak terhindarkan dan mengancam reputasi. Peran utama dalam komunikasi korporat adalah bertindak cepat, tepat, dan transparan di setiap fase krisis, yaitu pra-saat dan pasca. Tujuannya adalah meminimalisasi kerusakan, menjaga kepercayaan publik, dan memulihkan citra. Seringkali dibimbing oleh kerangka seperti Situational Crisis Communication Theory. Pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-13, kita membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam komunikasi korporat. CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah strategi jangka panjang yang menyelaraskan kepentingan bisnis dengan kepentingan sosial dan lingkungan. Dan komunikasi strategis untuk membangun citra positif, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan perusahaan atau creating shared value dan pyramid of CSR. Selanjutnya, pada pertemuan ke-14, kita membahas tentang relasi antara komunikasi korporat dan budaya korporat. Terdapat keterikatan yang tak terpisahkan antara komunikasi korporat dan budaya korporat. Budaya menentukan cara komunikasi baik internal dan eksternal dilakukan. Dan sebaliknya, komunikasi terutama dari pemimpin adalah instrumen utama untuk memperkuat atau mengubah nilai-nilai budaya. Integritas keduanya sangat penting untuk mencapai keselarasan, meningkatkan citra, dan mendukung visi organisasi. Pada pertemuan 15, kita membahas budaya korporat dalam korporasi. Budaya korporat adalah sistem makna bersama, yaitu nilai, keyakinan, asumsi dasar yang menjadi fondasi dan kepribadian unik organisasi itu sendiri. Pada pertemuan ke-16, kita membahas tantangan dan peluang budaya korporat dalam komunikasi korporat. Tantangan utama budaya korporat itu muncul dari lingkungan yang cepat berubah. Organisasi harus mengembangkan budaya adaptif dan inovatif.
Komunikasi korporat memegang peran kunci dalam mengelola transformasi budaya, mengatasi hambatan perusahaan, dan mengartikulasikan nilai-nilai baru untuk menjaga reputasi dan keunggulan kompetitif. Pada pertemuan ke-17, kita belajar tentang fungsi, peran, dan gaya kepemimpinan dalam komunikasi korporat. Kepemimpinan adalah pilar yang menentukan keberhasilan strategi. Pemimpin adalah komunikator ulung yang perannya adalah membangun makna bersama dan menginspirasi. Pertemuan ini berfokus pada analisis gaya komunikasi kepemimpinan yang efektif, misalnya transformasional atau situasional, dan implikasinya dalam membangun budaya komunikasi yang positif dan adaptif dalam organisasi. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-18, kita membahas tentang penggunaan media sosial sebagai tujuan dan strategi komunikasi korporat. Materi ini berfokus pada peran strategis media sosial sebagai saluran penting untuk komunikasi korporat di era digital. Media sosial digunakan tidak hanya untuk membangun reputasi dan merek, tetapi juga sebagai platform krusial untuk manajemen krisis digital. Strategi kuncinya meliputi pemahaman audiens di berbagai platform misalnya Instagram, LinkedIn, TikTok, dan pengukuran kinerja yang berbasis data. Pertemuan ke-19 kita membahas desain dan transformasi budaya korporat di era digital. Strategi implementasi dan evaluasi kinerja. Budaya korporat adalah aset strategis utama atau ultimate strategic asset yang penting dalam menghadapi lingkungan yang penuh ketidakpastian. Inti dari pertemuan ini adalah proses mendesain ulang dan mentransformasi budaya agar adaptif dan inovatif di era digital dengan mempertimbangkan elemen budaya yaitu nilai, keyakinan, norma, dan peran komunikasi dalam mengelola perubahan tersebut. Selanjutnya, modul 20 yaitu evaluasi strategis dan analisis studi kasus global, membedakan praktik terbaik budaya korporat di era digital. Inti dari pertemuan ini yaitu pentingnya evaluasi dan pengukuran yang komprehensif dalam budaya dan strategi komunikasi korporat. Evaluasi tidak hanya sebatas output tetapi harus mencapai outcome. Pertemuan ini menekankan analisis studi kasus global yaitu benchmarking untuk membedakan praktik terbaik yang berhasil mengintegrasikan budaya korporat dan komunikasi strategis di lingkungan digital. Dan di pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-21, kita membahas tentang Kapita Selekta Komunikasi dan Budaya Korporat, tren masa depan, peluang karir, dan refleksi strategis. Pertemuan penutup ini berfungsi sebagai konsolidasi dan refleksi strategis. Fokus utamanya adalah menghubungkan seluruh teori dasar yaitu sistem, budaya, SAIN, dan SCCT dengan praktik kontemporer yaitu krisis digital, cyber PR, audit budaya berbasis data. Pertemuan ini kita juga menyoroti pergeseran paradigma komunikasi korporat dari eksekusi teknis menjadi manajemen strategis berbasis data, yaitu strategic intelligence, dan memetakan kompetensi karir di masa depan. Sekian materi yang kami pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-21 dalam mata kuliah Komunikasi dan Budaya Korporat. Terima kasih.